bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini sebagaimana visi Allah di dalam surah Al-Mulk, bahwasanya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan suatu kematian ataupun menjadikan seseorang mati dan menghidupkan kembali. Artinya apa, hadirin sekalian yang dirahmati Allah? Kita sebelum dihidupkan berasal dari benda yang mati, dari saripati tanah, diwujudkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tercipta sebagai manusia ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya. Maka kalau kita melihat ayat ini, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya alhamdulillah kita diberikan nikmat iman sehingga kita mampu meniti kehidupan di muka bumi ini dengan cara yang baik dan benar. Terlebih lagi kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita sudah melaksanakan perintah-perintah Allah, bagaimana diri kita harus mampu senantiasa memperbaiki berbagai macam suatu kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya, bukan siapa yang paling banyak. Karena bisa jadi suatu amal yang banyak belum tentu itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melainkan apabila suatu kebaikan yang ia niatkan hanya untuk Allah, yang ia niatkan hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan itu kualitasnya baik, itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya, bukan siapa yang paling banyak amalnya. Akan tetapi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alangkah baiknya pula kita memperbanyak suatu amalan kebaikan selagi amalan kebaikan itu benar, tidak menyalahi suatu aturan agama. Fa insyaallah dari berbagai macam kebaikan yang kita lakukan, di situ akan ada 1, 2 ataupun 3 yang mana nilai kebaikannya sangat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, hadirin sekalian yang dirahmati Allah? Jangan sekali-kali kita bosan dengan amalan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita mampu melaksanakan ibadah di hadapan Allah, bagaimana harus mampu menggunakan amalan kebaikan ini, harus kita niatkan sebaik-baik kita melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita niatkan hanya mungkin, mohon maaf, rutinitas, ataupun mungkin kalau santri karena takut kepada pengasuh dan sebagainya, atau bisa jadi ingin dipandang baik di hadapan orang-orang lain. Hal ini sangat tidak dibenarkan, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Maka perlu saya tegaskan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang suatu hamba dari jasadnya, dari hartanya, dari kedudukannya. Bahkan Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguh Allah tidak akan pernah memandang jasadnya, tidak akan pernah memandang kekayaannya, tidak akan pernah memandang kedudukannya, akan tetapi walakin yanzuru, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat qulubikum, melihat hati-hatinya. Hatinya ia niatkan hanya untuk Allah ataupun tidak. Maka dengan demikian hadirin sekalian yang dirahmati Allah, perlulah kita harus senantiasa berhati-hati. Karena di setiap amalan ibadah kita, kalau kita salah dalam melangkahkan suatu niat, maka niat tersebut tidak akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh segala sesuatu itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Maka dengan demikian hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa melangkahkan kehidupan kita di muka bumi ini. Kalaupun kita mungkin
terlena dengan suatu kesibukan kita dengan aktivitas kehidupan, bagaimana kita sisipkan setiap kesibukan kita harus senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minimal dalam setiap pekerjaan kita awali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, ataupun dengan indahnya kita mengawali solat 2 ataupun 4 rakaat solat sunnah duha katakanlah. Maka hal-hal yang seperti ini adalah hal-hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan demikian hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita tergolong oleh Allah sebagai orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah di sisinya, dan setiap kebaikan kita senantiasa dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian kita kembali kepada Allah, ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisinya berupa surganya Allah Subhanahu wa taala.